Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 41, Tersiksa Rasanya. Selama makan malam berlangsung, Opa Braimanto mengumumkan maksud undangan acara makan malam dadakan kepada sanak saudara. Yaitu dalam waktu dekat akan ada acara pernikahan cucu cantiknya. Kabar baik tersebut disambut dengan gembira oleh semua orang yang hadir. Lia dan Ningsih langsung melirik ke arah Emi. Lihatlah si Emi, mukanya gak jelas begitu. Celetuk Ningsih, maklum hatinya lagi panas mendidih. Balas Lia dengan bibirnya yang mencebik. Wajah Emi semakin memerah, rahangnya mengetat. Kedua tangannya terkepal ketika satu ruangan bertepuk tangan ketika Kavin mengecup pipi Salma di depan semua orang. Hati Emi sudah mengumpat tak jelas. Dirinya bagaikan seorang istri yang sedang memergoki kemesraan suaminya dengan wanita lain. Selain kabar baik tentang Salma, ada satu kabar baik dari saudara sepupu Salma. Bagaimana Didit? Boleh Opa umumkan kabar baiknya? Tanya Opa Braimanto sambil melirik ke Paman Didit. Hati Retno mulai berdebar-debar, tanda tanya, hal apa yang mau disampaikan Opa Braimanto? Sedangkan Ari yang tak jauh dari keberadaan Retno duduk terlihat tenang, tidak ada ketegangan sama sekali. Silahkan Opa, jawab Didit dengan mantapnya. Paman Didit sudah menganggap Opa Braimanto sebagai orang tuanya. Ketika ada hal atau masalah yang sekiranya tidak bisa diselesaikan sendiri, maka Paman Didit akan berdiskusi dengan Opa Braimanto, mencari solusi yang terbaik. Bibi Tia yang duduk di samping Paman Didit, menggenggam tangan suaminya. Berharap apa yang telah dibicarakan bersama menjadi keputusan yang terbaik buat keluarganya sendiri. Ari, panggil Opa Braimanto, sembari mengedipkan salah satu matanya. Tia yang dipanggil namanya langsung berdiri, kemudian mendekati tempat Retno duduk. Dan tiba-tiba saja Ari mulai berlutut di samping Retno. Wanita itu langsung berjingkat dan bangkit dari duduknya, sedangkan para tamu hening seketika. Ari mau ngapain? Tanya Retno terbata-bata. Wanita itu mulai gugup dan jantungnya berdebar-debar. Retno, kita memang belum saling mengenal, tapi saya ingin mengenalmu lebih dalam lagi. Aku sudah jatuh hati sejak pandangan pertama kita bertemu. Pria itu menghentikan ucapannya sesaat, lalu merogoh kantong kemejanya. Retno membekap mulutnya sendiri dengan salah satu tangannya ketika melihat Ari mengeluarkan kotak kecil berwarna hitam. Benarkah Pak Ari serius denganku? Retno, dengan segenap hati saya, serta di depan orang tuamu, bolehkah saya mengenalmu lebih dekat? Mencintaimu sampai akhir hayatmu, serta membahagiakanmu dalam sebuah ikatan pernikahan? Ari membuka kotak hitam kecil tersebut, terlihat cincin cemas yang sederhana. Rupanya Ari setelah menyampaikan maksud lamaran dadakannya ke Paman Didit. Pria itu segera membeli cincin untuk melamar Retno, semua serba dadakan. Pria itu masih dalam keadaan berlutut, Ningsih dari kejauhan membawa buket bunga yang sederhana dan memberikannya ke Ari. Retno semakin tambah terkejut, tapi sesaat wanita itu menoleh dan menatap kedua orang tuanya. Paman Didit dan Bibi Tia mengulas senyum dan menganggukkan kepalanya, sebagai tanda jika kedua orang tua Retno menyetujuinya. Retno kembali memanggil Ari. Pria itu memberikan buket bunga tersebut. Retno menerimanya dengan hatinya sudah campur aduk. Retno Wahyuning Tias, maukah kamu menikah dengan saya, menjadi istri dan teman hidupku? Ucap Ari dengan menyodorkan kotak hitam yang sudah terbuka.
Retno menatap sesaat wajah Ari, kemudian memalingkan wajahnya ke arah Salma. Saudaranya tersenyum lebar, lalu salah satu tangannya membentuk love-nya Korea. Bersediakah kamu? Ari kembali bertanya, dan masih setia menunggu jawabnya. Retno terlihat gugup. Bismillah, saya bersedia, Pak Ari. Jawab lirih Retno, sambil menyodorkan tangan kanannya. Kedua netra Ari mulai berbinar-binar, keseriusan hati pria itu membuahkan hasil. Ari beranjak dari berlututnya, kemudian memasangkan cincin yang dibelinya secara dadakan. Hasil reka-rekanya ternyata cincinnya pas di jari manis Retno. Alhamdulillah, terima kasih calon istriku. Saya berjanji akan membahagiakan dan mencintaimu. Ucap Ari, kemudian mengecup punggung tangan Retno. Padahal pria itu maunya mencium bibir Retno, tapi takut. Ada bapaknya. Pipi Retno mulai merona, hatinya bahagia telah dilamar oleh pria yang sangat menunjukkan keseriusannya. Tepuk tangan riuh bergema di ruang makan. Paman Didit dan Bibi Tia segera beranjak dari duduknya. Kemudian menghampiri putri pertamanya. Tolong sayangi dan jaga anak saya baik-baik. Ucap Paman Didit ketika memeluk Ari. Saya berjanji Pak, akan menjaga anak Bapak. Dan terima kasih Bapak merestui saya dengan putri Bapak. Jawab Ari. Paman Didit menepuk punggung Ari sebagai jawabannya. Selamat ya nak, ibu sekarang sudah mau punya mantu. Ucap Bibi Tia, Retno memeluk ibunya. Doain Retno ya, Bu. Balas Retno. Seluruh tamu turut mengucapkan selamat, begitu juga Kavin dan Salma. Ari, selamat bergabung di keluarga Braimanto dan Adi Putra. Awas jangan mainin hatinya Retno, kalau gak mau dipotong burung perkututnya sama istriku. Ancam Kavin, menunjukkan wajah seriusnya. Refleks Ari menutup burung di balik celana panjangnya dengan kedua tangannya. Siap Pak Bos, Bu Bos, saya berjanji tidak akan menyakiti calon istri saya. Balas Ari. Retno dan Salma udah cekikikan, melihat Ari yang agak ketakutan. Jika tidak ada halangan, selain pernikahan Salma dan Kavin, akan diselenggarakan pernikahan Retno dan Ari. Ucap Opa Braimanto memberikan pengumuman. Bibir Retno langsung menganga karena terkejut, tidak menyangka dia akan menikah secepat itu. Hal yang baik tidak boleh ditunda, lagi pula tidak ada larangan di agama, menikahkan dua saudara dalam hari yang sama. Lanjut Opa Braimanto, agar Retno bisa memahaminya. Kami kedua orang tua Retno, setuju Opa. Balas Paman Didit, sebenarnya jika dituruti kebiasaan di suatu daerah, Paman Didit harus menghitung weton si calon pengantin untuk mencari hari yang terbaik untuk melangsungkan pernikahan. Tapi sebenarnya semua hari baik, tradisi bisa dipakai atau tidak. Lagi pula mereka berada di Belanda bukan di Pulau Jawa. Yang penting ketentuan dalam agama sudah ada semuanya. Salma menyenggol bahu Retno yang masih bengong. Bukannya dulu kamu waktu kecil pernah bilang, kalau kita bisa nanti nikah barengan ya? Celetuk Salma, Retno langsung nyegir kuda dan memeluk saudara sepupunya. Ternyata celotehan kita masih kecil terkabulkan ya, Salma. Sahut Retno di balik pelukannya. Untungnya yang terkabulkan doa yang baik, bukan perkataan buruk. Timpal Salma. Hoh, gumam Retno. Makanya kata orang tua dulu, kalau berkata yang baik-baik, takut malaikat lewat. Apalagi kalau sudah emosi, pasti suka berkata buruk, kalau sampai kejadian nanti akan menyesal. Setelah selesai acara makan malam,
Mereka berkumpul bersama-sama di ruang santai dan langsung mendiskusikan untuk acara pernikahan Salma dan Retno. Opa Braimanto langsung membentuk panitia kecil, walau nanti ada wedding organizer yang ditunjuk. Dua pasangan calon suami istri terlihat bahagia dalam diskusi tersebut. Tanpa disadari yang lain, Paman Didit dan Bibi Tia menitikkan air mata bahagia, tak terhingga rasanya. Jalan hidupnya dari orang yang bukan apa-apa, bisa diterima oleh Opa Braimanto, mertua kakaknya sendiri. Kemudian memiliki menantu keponakan Kavin Ardana Putra, orang kaya di Indonesia. Kehidupan keluarga Paman Didit telah dikelilingi oleh orang-orang hebat, dan orang tersebut merangkul keluarganya juga. Andaikan Mas Yudo dan Mbak Cynthia masih hidup, anakmu sudah bahagia Mas, hidupnya sudah sukses sekarang. Dan memiliki suami yang sangat menyayanginya. Kalian memiliki cucu yang sangat tampan dan menggemaskan. Kamu bisa melihatnya kan di sana. Mas Yudo, maafkan atas kesalahanku yang dulu, terima kasih atas segala nasihatmu Mas Yudo. Kini aku mengerti kenapa kamu selalu mengingatkan hal-hal kebaikan. Ternyata segala kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan kebaikan pula, di waktu yang tak disangka. Rezeki bukan hanya harta saja, tapi dikelilingi oleh keluarga besar ternyata itu salah satu rezeki yang tak bisa dinilai oleh uang. Terima kasih Mas Yudo, segala nasihatmu selalu aku jalani. Terima kasih Mas Yudo, melalui berkatmu aku memiliki keluarga baru yang menganggap aku anaknya juga. Dan menerima keluargaku dengan baik. Di balik senda gurau yang terdengar di ruang santai, apalagi Baby Ryan jadi pusat perhatian semua orang. Paman Didit menyeka matanya yang mulai basah, lalu tersenyum mengharu biru. Begitu pula Bibi Tia, dirinya selalu memperbaiki diri dari kesalahan serta keserakahan di masa lalunya. Cepat kembali di jalan yang lurus. Alhasil Bibi Tia dihargai oleh semua kerabat Opa Braimanto yang ada di Belanda. Dan Bibi Tia bisa memantaskan dirinya tanpa harus menjadi sombong, dan selalu ingat jati dirinya berasal dari mana. Paman Didit dan Bibi Tia tak sengaja saling bersitatap dengan kedua netra yang sudah basah, dan sama-sama tersenyum simpul. Inilah jalan hidup mereka yang semakin indah, namun tidak pernah diimpikan oleh mereka dari dulu. Rasa bersyukur selalu mereka panjatkan atas anugerah yang selalu mereka terima. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Jam 10 malam waktu Belanda. Para tamu sudah pulang dari mansion Opa. Salma sudah mengganti bajunya dengan dress rumahan lalu menidurkan Baby Ryan di kamarnya. Sedangkan Kavin dan Ari sedang berdiskusi serius di ruang santai yang ada di lantai 2. Pak Bob, tolong buatkan kami kopi espresso 2 ya, pinta Kavin ketika Pak Bob naik ke lantai 2 mengantarkan beberapa kue untuk Salma. Baik Tuan Kavin. Dari bawah tangga, Emi menyeringai tipis ketika mendengar permintaan Kavin. Kemudian wanita itu buru-buru ke dapur bersih, sebelum Pak Bob turun ke bawah. Sedangkan di dapur bersih, Lia dan Ningsih sedang menyisihkan beberapa makanan yang tidak habis, yang nantinya akan dimakan bersama oleh para maid di pavilion belakang. Ningsih, ini bawa beberapa kotak ini ke pavilion. Aku mau selesaikan piring kotor ini. Pinta Lia, oke, aku bawa ke belakang dulu ya. Nanti aku balik buat bantu kamu. Jawab Ningsih, langsung mengangkat beberapa kotak makanan yang telah terisi. Tinggallah Lia sendirian di dapur bersih, namun tak lama datanglah Emi. Sepintas Lia meliriknya, namun tidak menegurnya. Duh, ada sih pengganggu lagi, batin Emi.
Amy langsung mendekati wastafel cuci piring. Biar gue yang cuci piring, lu bisa istirahat. Ucap Amy agak ketus, berusaha menyingkirkan Lia dari dapur bersih. Lia mengerutkan keningnya. Tumben lu punya hati mau bantuin, kena angin apa lu? Sindir Lia. Tanpa banyak bicara, Amy langsung mencuci piring yang ada di wastafel. Bagus deh kalau lu tahu diri. Lanjut Lia, kedua tangannya memasukkan beberapa sisa kue ke dalam lemari pendingin. Setelahnya akan menyusul Ningsih ke pavilion. Belum Lia meninggalkan dapur bersih, datanglah Pak Bob. Lia, tolong ambilkan 2 cangkir kopi, saya mau bikin kopi buat Tuan Kevin. Titah Pak Bob. Dek, refleks Lia melirik Amy yang sibuk mencuci piring. Sepertinya ada udang di balik bakwan nih, batin Lia, curiga. Baik Pak Bob, saya ambilkan dulu. Lia bergegas membuka laci penyimpanan bagian bawah, dan mengambil 2 set cangkir kopi. Amy masih terlihat tenang walau hatinya mulai gusar. Lia langsung menaruh set cangkir kopi dekat mesin kopi. Pak Bob segera memasukkan cup kopi espresso di mesin kopi. Pak Bob, ikut saya sebentar. Bisik Lia sambil mencolek lengan Pak Bob agar tidak terdengar oleh Amy. Pak Bob agak heran dengan ajakan Lia, tapi Lia membuat mimik wajah yang serius agar Pak Bob mau mengikuti permintaannya. Amy tolong lihatin mesin kopinya dulu, saya sama Lia mau ke pavilion sebentar. Pinta Pak Bob, hati yang gusar tiba-tiba menjadi tenang. Amy tersenyum tipis. Baik Pak Bob, Lia dan Pak Bob meninggalkan dapur bersih, setelah agak menjauh dari dapur bersih. Lia berhenti dan menarik lengan Pak Bob, lalu menggiringnya ke pilar yang tak jauh dari dapur bersih. Pak Bob, sebenarnya aku mencurigai sesuatu, bisik Lia, sembari menunjuk ke arah dapur. Lia yang banyak akal segera mengeluarkan handphonenya dan meng-on-kan kamera videonya. Sedangkan Pak Bob ikutan memperhatikan Amy dengan seksama. Mereka berdua sembunyi di balik pilar besar. Akhirnya mereka berdua keluar juga dari sini, batin Amy. Amy meninggalkan cucian piringnya yang belum selesai, lalu mendekati mesin kopi. Air kopi sudah mengucur ke cangkir kopi. Sesaat Amy terlihat melirik ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tidak ada orang, hanya dia sendiri, tidak ada orang lain. Dirasa keadaan aman, Amy mengeluarkan sesuatu dari balik celemeknya, sebuah botol kecil. Kemudian menaburinya di atas kopi yang ada di dalam cangkir itu, dan langsung mengaduk dengan sendok yang ada di dekat cangkir kopi itu. Amy tersenyum jahat ketika sudah selesai menaburkan bubuk tersebut. Maafkan saya Non Salma, saya tak akan membiarkan Non memiliki Tuan Kevin. Lia dan Pak Bob sama-sama menyeringai tipis melihat kelakuan Amy. Benar dugaanmu Lia, ucap lirih Pak Bob. Lia menganggukkan kepalanya. Kirimkan videonya ke handphone saya, hal ini harus segera ditindak, pinta Pak Bob. Sekarang Pak Bob jadi paham kenapa di saat makan malam dia diminta untuk mencicipi makanan yang sudah tersaji. Ternyata ada orang yang ingin melakukan sesuatu. Lia langsung mengirim video yang direkamnya ke handphone Pak Bob. Selanjutnya mereka berdua menunggu beberapa menit, baru kembali ke dapur bersih, dan seolah-olah tidak tahu apa-apa. Amy kembali melanjutkan mencuci piring kotornya dengan hati yang bergemuruh senang. Setelah ini saya harus menyiapkan diri, tunggu saya, Tuan Kevin. Saya akan memuaskanmu, tunggu sebentar lagi. Amy, kopinya sudah siap ya? Tanya Pak Bob mendekatinya. Sudah Pak Bob,
Saya letakkan dekat mesin kopi. Jawab Amy tanpa menoleh. Dengan tenangnya wanita itu menyelesaikan cuci piringnya. Pak Bob segera meletakkan cangkir kopinya di atas nampan. Cium aroma kopi, jadi pengen bikin kopi juga ah. Celetuk Lia, ikutan membuat kopi menggunakan mesin kopi sambil melirik Amy. Batin Lia sudah mengumpat kata-kata kasar untuk Amy. Siap-siap Amy, lu kena getahnya sebentar lagi. Lantai 2, ruang santai. Pak Bob tetap mengantarkan kopi espresso yang diminta Kevin ke lantai 2. Sesampainya Pak Bob meletakkan nampan yang berisi 2 cangkir kopi espresso di atas meja panjang itu. Kevin dan Ari terlihat tak sabaran untuk menyesap kopi yang mereka pinta. Akan tetapi Pak Bob menahan kedua cangkir kopi tersebut. Maaf Tuan Kevin, kopi ini sepertinya tidak layak untuk diminum, kata Pak Bob. Kalau tidak layak diminum kenapa dibawa ke sini? Tanya Kevin, agak heran. Pak Bob mengeluarkan handphonenya. Saya ingin menunjukkan video ini ketika saya sengaja meninggalkan dapur kering. Pak Bob menunjukkan video rekaman tersebut. Kevin dan Ari sama-sama menontonnya tanpa ekspresi. Saya tidak tahu bubuk apa yang dicampurkan dalam kopi ini, tapi sengaja saya bawa ke sini karena ingin melaporkan perihal Amy. Lanjut kata Pak Bob, kerja yang bagus Pak Bob. Puji Kevin, ini ide Lia, Tuan Kevin, dia menaruh curiga kepada Amy. Dan saya hanya mengikutinya saja. Baiklah terima kasih atas kejujuran Pak Bob dan Lia, saya akan memberikan bonus buat kalian berdua. Sejenak Kevin memikirkan apa yang harus dilakukannya, yang jelas kopi ini tidak boleh diminum. Bisa banyak kemungkinan yang terjadi. Siapa tahu bubuk yang dicampur ke dalam kopi itu sianida, obat tidur, atau obat perang. Sekarang Amy ada di mana Pak Bob? Tanya Kevin. Terakhir saya lihat masih ada di dapur kering. Kevin langsung membicarakan rencana ke Ari dan Pak Bob, setelahnya mereka segera menjalankan tugasnya masing-masing. Selesai bersinergi Kevin masuk ke kamar Salma, terlihat wanita itu masih menepuk lembut bokong putranya. Sayang, panggil Kevin dengan suara pelan. Salma menolehkan wajahnya, ya kak. Kevin duduk di tepi ranjang. Ada yang ingin aku bicarakan sebentar, sayang. Dengan gerakan pelan, Salma bangun dari pembaringannya agar baby Ryan tidak terbangun. Lalu duduk di tepi ranjang di samping Kevin. Ada apa kak? Kevin langsung menunjukkan video Amy yang ada di dalam handphonenya, lalu menceritakan rencana yang akan dilakukannya. Aku minta izin ya sayang, ini bukan aji mumpung. Kamu akan tahu, burung perkututku hanya bisa on sama Mumi. Ucap Kevin. Salma ikutan geram melihat kelakuan Amy, dan ini waktu yang tepat untuk memberinya jera. Peringatan atau teguran yang sudah dia lontarkan ternyata tidak anggap, malah semakin jadi. Kevin masih menatap dalam wajah istrinya. Jika sudah rujuk dalam masa idah, maka sebenarnya mereka sah kembali menjadi suami istri. Tapi akan lebih afdol akan akad nikah ulang dan menanti jawabnya. Sayang, percayakan sama aku. Tangan kanan Salma terulur ke wajah tampan Kevin. Bukannya tidak percaya, aku sangat percaya kak. Tapi bolehkan jika aku sedikit cemburu, melihat wanita lain akan berdekatan dengan pria tampanku ini. Tutur Salma begitu lembutnya. Hati Kevin sangat tersanjung dengan kejujuran Salma. Ini karena kita tidak berani mencoba minum kopinya. Sayang, jangan sampai ada korban dari kopi.
Dan ini asumsi kita bertiga ke sana. Jadi di sini aku hanya memancingnya saja, tidak lebih. Jawab Kevin berusaha memberikan keyakinan kepada istrinya. Ya sudah lakukanlah, Kak. Jawab Salma, menyetujuinya. Terima kasih atas pengertianmu, sayang, tapi aku boleh minta sesuatu gak? Tatapannya semakin dalam. Minta apa, Kak? Pria itu tersenyum hangat, lalu tangannya meraih tengkuk Salma. Kemudian bibir tebalnya sudah mendarat di bibir ranum Salma dengan sempurnanya. Sentuhan hangat mulai membasahi bibir ranum wanita itu. Sesapan demi sesapan mengalir membawa sensasi buat kedua insan tersebut. Ciuman yang lembut tanpa tuntutan namun mampu membakar gejolak hasrat Kevin dan Salma. Hingga tak sadar mereka bertukar selaiva begitu lamanya. Deru napas berat mereka masih terdengar ketika sudah melepaskan pagutan mereka berdua. Kamu membuatku bergairah, sayang. Duh, jangan lama-lama acara akad nikahnya, tersiksa rasanya. Ungkap Kevin sambil mengatur napasnya dan berusaha menidurkan si Gogon yang mulai bangun. Wanita itu hanya bisa tersenyum tipis, lalu mencondongkan dirinya dekat daun telinga Kevin. Sabar Kak Kevin, aku milikmu seorang, bisik Salma, kemudian menggigit daun telinga pria itu. Pria itu mendesah panjang setelah mendapat godaan dari Salma. Sayang, aku sudah tidak tahan, rengek Kevin dengan wajah memelasnya. Kalau masih berdiri, selesaikan di kamar mandi dulu, bukankah sudah lama tidak merasakannya? Tiduri dulu, sebelum Kak Kevin keluar dari kamar ya. Pinta Salma dengan lembutnya, wanita itu tersenyum tipis sembari mengusap rahang pria itu. Bibir Kevin hanya bisa manyun, lalu menuruti perintah Salma. Jarang-jarang si Gogon bangun dan kali ini sepertinya harus dituntaskan sendiri dulu. Mumpung bisa berdiri, dan sudah lama tidak merasakan nikmatnya surga dunia. Jangan manyun dong Kak, nanti ada saatnya setelah akad nikah ulang lagi ya. Sambung Salma, ya, Mom. Salma kembali merebahkan dirinya di samping baby Ryan ketika Kevin sudah masuk ke kamar mandi. Samar-samar Salma mendengar suara rangan di kamar mandi, teriakan namanya. Wanita itu hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu menutup telinganya dengan bantal agar suara laknat itu tak terdengar. Di balik bantal, Salma hatinya menghangat, mengingat bagaimana Kevin meminta izin kepada dirinya. Menjaga hatinya agar tidak terluka dan salah paham atas segala tindakan yang akan diambilnya. Hal kecil tapi sangat menyentuh hati seorang wanita. Di lain tempat, Pak Bob turun kembali ke lantai bawah, kemudian menuju dapur kering, dilihat tidak ada orang. Pak Bob bergegas mengambil cangkir kopi yang sama rupanya, lalu membawanya ke lantai 2. Sedangkan Amy terlihat sedang mempercantik dirinya di kamarnya dengan pakaian yang lumayan seksi. Serta menyemprotkan tubuhnya dengan minyak wangi sejuta umat. Sip, gue udah cantik plus wangi, I'm coming honey. Gumam Amy dengan mematut dirinya di depan kaca, tersenyum lebar. Wanita yang merasa cantik dan seksi itu bergegas ke mansion utama. Amy sepertinya tidak sadar diri, jika Lia dan Ningsih sedang mengintainya. Suasana mansion terlihat sepi karena sudah menjelang tengah malam. Beberapa maid sudah beristirahat di pavilion yang ada di belakang mansion. Amy dengan langkah santainya masuk ke mansion dari pintu belakang, lalu menuju dapur kering. Sesampainya Amy di dapur kering, wanita itu membuka lemari pendingin dan mengambil buah apel untuk dimakannya. Amy, kamu lagi ngapain? Suara pria terdengar jelas,
membuat Emi terlonjak kaget ketika dia ingin menutup pintu lemari pendingin. Oh, Tuan Kevin. Emi terkejut dan tak menyangka pria itu ada di dapur kering dengan membawa cangkir kopi. Saya agak lapar Tuan, jadi saya ambil buah ini. Malam begini, ada yang bisa saya bantu? Tanya Emi dengan suara mendayu-dayu. Sesaat wanita itu melirik cangkir kopi yang terlihat kosong, sepertinya kopinya habis. Hati Emi terlonjak senang kegirangan. Yes, kopinya habis, tinggal tunggu reaksinya. Pria itu meletakkan cangkir kopinya di atas meja dapur. Emi, nanti tolong buatkan saya teh hangat tawar, dan bawa ke ruang kerja Opa. Pinta Kevin. Emi langsung melukiskan senyuman di wajahnya. Yes, kesempatan nih. Sepertinya Tuhan mendukung rencana gue. Baik Tuan Kevin, segera saya buatkan. Kevin menyeringai tipis ketika melihat wajah Emi yang terlihat semangat, lalu meninggalkan dapur kering. Ruang kerja. Kevin sendirian berada di ruang kerja Opa, duduk di sofa panjang. Pria itu pura-pura menyibukkan dirinya dengan kertas-kertas yang ada di tangan. Permisi, Tuan Kevin, ucap Emi dengan membawa nampan. Pintu ruang kerja memang sengaja dibuka, agar Emi bisa langsung masuk tanpa mengetuk. Emi sekilas menatap Kevin, lalu meletakkan teh hangat yang dimintanya. Emi, tolong suhu AC dinaikkan, saya kok berasa gerah ya. Gumam Kevin. Emi menaikkan salah satu alisnya dan tersenyum tipis. Sudah mulai bereaksi. Baik Tuan. Setelah menaikkan suhu AC, Emi melangkahkan kakinya dengan gerakan yang dibuat terlihat seksi. Lalu mendekati tempat Kevin duduk. Tuan Kevin, ada lagi yang bisa saya bantu? Ucap Emi dengan sedikit mendesah, dan jemarinya memainkan kancing blusnya sendiri. Batin Kevin sudah jijik melihat gaya Emi. Emi, badan saya kok rasanya aneh ya, agak gerah. Kevin mengibaskan kerah ke mejanya. Saya tahu solusinya, Tuan. Emi memberanikan dirinya duduk di samping Kevin dan memepetkan dirinya. Kamu mau ngapain Emi? Jangan lanjang. Sentak Kevin. Hus, saya bisa memberikan kepuasan untuk Tuan. Rayu Emi, jemarinya mulai berani meraba paha Kevin. Pria itu mulai menyeringai tipis. Benarkah kamu bisa memuaskan saya? Saya jamin bisa membuat Tuan melayang. Goda Emi. Bersambung.